Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita mengawali persekutuan doa ini dengan menyanyikan lagu dari NKB nomor 21. Ku diberikan kidung baru. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama dengan tim musik etnik GKI Kayu Putih. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari saudara kita bersukacita bersama-sama. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Ku muliakan kasih Yesus. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Dengan Tuhanku. berdiri kita ucapkan bersukacita. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh tetap merasakan, mengalami kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, yang memungkinkan saat ini kami boleh kembali ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan membaca, akan mendengar dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab, kiranya kehadiran Roh Kudus dan karyanya kami sambut dengan benar, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan di dalam persekutuan doa pagi hari ini, terambil dari surat 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya membacakannya bagi kita semua demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ia lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian surat 1 Yohanes ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan, kita memelihara dan melakukan firman Tuhan. Apakah saudara mengasihi Allah? Saya menduga semua akan mengiyakan. Tentu saja saya mengasihi Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara mengasihi sesama? Kalau untuk pertanyaan ini, mungkin jawabannya tergantung siapa sesama manusia itu. Dalam masa pandemi yang sedang dan masih kita jalani ini, pasti masing-masing kita juga mendoakan orang lain. Tapi betul tidak? Kalau saya pikir orang lain yang kita doakan itu adalah orang-orang yang memang kita kasihi dalam arti sesungguh-sungguhnya. Siapa mereka? Ya, orang tua, pasangan, anak, menantu, cucu. Orang tua siapa? Pasangan siapa? Anak siapa? Menantu siapa? Cucu siapa? Ya, orang tua, pasangan, anak, menantu, cucu kita lah. Masa kita mendoakan orang tua orang lain? Masa aku mendoakan pasangan orang lain, anak orang lain, menantu orang lain, cucu orang lain? Itu bagian orang lain dengan orang tuanya, pasangannya, anaknya, menantunya, cucunya. Aku, bagianku adalah yang berhubungan dengan diriku. Bahkan mungkin besan kita saja tidak selalu kita doakan, kan? Sangat manusiawi kita mendoakan orang-orang yang kita sebut tadi karena kita mengasihi mereka, dalam arti bahwa kita memang punya hubungan istimewa dengan mereka. Karena mereka adalah bagian dari hidup kita, dari keberadaan kita. Kita mengasihi misalnya anak kita, bukan karena jasa-jasa, kebaikan, atau prestasi mereka, kan? Bayangkan, misalnya kalau ada seorang anak dilahirkan dengan cacat bawaan. Katakanlah bahwa katup jantungnya tidak berfungsi sempurna. Lalu karena itu, si bayi yang baru lahir ini, dia harus mendapatkan penanganan medis dan tindakan-tindakan yang diperlukan. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, kita akan membiarkan bayi itu begitu saja? Pasti tidak.
pasti kita akan mengupayakan semampu-mampu kita untuk mengobati bayi itu. Apakah kita melakukan semua itu karena bayi itu sudah berjasa, sudah melakukan kebaikan bagi kita? Ya tidaklah. Wong bayi baru lahir, bisanya cuma oe-oe doang. Kita melakukan semua upaya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan bayi itu karena kita mengasihi dia. Mengapa kita mengasihi dia? Karena dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, dari keberadaan kita. Nah, kalau begitu, apa jasa, kebaikan, prestasi yang membuat kita layak dikasihi Allah? Ada? Tidak ada. Apa sih yang ada pada kita yang bisa kita perhitungkan sebagai dasar supaya Tuhan mengasihi kita, supaya kita bisa mendapatkan kasih Allah? Boten enten, teu aya, tidak ada ibu bapak, saudara-saudara. Tapi Allah, dia begitu mengasihi kita. Itu tema persekutuan dalam doa pagi hari ini. Begitu dikasihi. Allah mengasihi kita karena kita adalah bagian dari keberadaan Allah. Bukankah kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, manusia, kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Maka kalau Allah sampai menelantarkan kita, itu berarti Allah mengingkari hakikat keberadaannya. Apa sih hakikat keberadaan Allah? Surat 1 Yohanes 4 yang kita baca tadi menegaskan Allah adalah kasih. Dalam mewujudkan kasihnya kepada kita, Allah tidak reaktif. Artinya Allah tidak menunggu sikap kita kepadanya seperti apa, lalu baru Allah bereaksi untuk mengasihi kita. Kalau kasih Allah bergantung pada kasih kita kepadanya, maka kita tidak akan pernah mengalami kasih Allah. Justru surat 1 Yohanes mempersaksikan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, Allah begitu mengasihi kita sehingga demi keselamatan kita, Dia rela memberikan segala-galanya. Bahkan anaknya yang tunggal itu pun direlakannya untuk menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita yang sepatutnya binasa, kita beroleh selamat. Nah, kalau begitu, cengli atau bocengli, selayaknya atau tidak selayaknya, jika kita yang sudah dikasihi Allah sebegitu rupa, kita tidak mau balik mengasihi Allah kita? Tentu jawabannya ya bocengli lah, kalau kita tidak mau mengasihi Allah. Yang cengli, yang sepantasnya, yang sepatutnya adalah bahwa kita mau mengasihi Allah, mengasihi Dia dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Apa buktinya?
bahwa kita mengasihi Allah. Di awal tadi saya bertanya, apakah saudara mengasihi Allah? Buktinya adalah bahwa kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, siapa sesama kita? Semua orang tanpa terkecuali. Kita mau mengasihi mereka bukan karena jasa, kebaikan, prestasi mereka bagi kita. Sama seperti keberadaan kita ketika Allah mengasihi kita. Kita mau mengasihi mereka karena di dalam Yesus kita juga mau memandang semua orang di luar diri kita sebagai bagian dari keberadaan kita. Mari kita saling mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan mengucapkan pokok-pokok doa ini dan kita bersama-sama dalam hati kita turut mendoakannya. Bapa di sorga, sekarang kami datang bersahati di dalam syafaat kami. Pertama, kami mau berdoa bagi mereka yang lemah tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun karena usia lanjut. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kesepian karena tidak mendapatkan perhatian memadai dari keluarga maupun dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Buat mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi gereja, termasuk GKI Gading Indah, agar gereja lewat orang-orang yang mengemban fungsi pelayanan kepemimpinan diberi hikmat dalam menetapkan kebijakan, dalam mengambil keputusan terkait dengan persiapan dan pelaksanaan kembali kegiatan gerejawi secara langsung. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga terus dan tetap berdoa untuk semua upaya mengatasi pandemi COVID-19, baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi terpeliharanya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan, baik di daerah yang masih dinyatakan sebagai zona merah, maupun di daerah-daerah yang sudah boleh menjalani masa transisi. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk terus menggenggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pagi ini dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Karena Kasihnya, NKB nomor 85. Kita akan menyanyi bersama dengan Herlin Pirena.
Demikian kita mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.